Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muda Mudi Channel. How was your day, sahabat Mudi? Sebelum aku memulai konten kali ini, aku akan mengasih tahu kepada sahabat Mudi kalau beberapa hal yang ada di dalam bahasan kali ini bakalan mengandung bahasan yang agak sensitif. Jadi buat sahabat Mudi yang mudah tersinggung mungkin bisa persiapkan mental dan persiapkan diri terlebih dulu. Setiap masalah di dalam kehidupan ini, baik itu masalah kecil ataupun masalah besar, pasti bisa membuat orang yang mengalaminya merasa sedih, tertekan, dan kadang juga bisa berujung menjadi stres. Sebagai contoh kecilnya, kamu terjebak di jalanan yang amat sangat macet dan penuh dengan suara klakson dari berbagai macam kendaraan. Suasana yang seperti ini pun bisa buat kamu stres. Dan perlu sahabatmu ditahu, kita nggak boleh menyepelekan hal yang menurut sudut pandang orang lain itu terlihat sepele. Perasaan tertekan karena stres berkepanjangan, kalau nggak segera ditangani oleh ahlinya, juga bisa mengakibatkan masalah yang lebih serius lagi yang terkait dengan kesehatan mental kamu, yaitu depresi. Depresi ini sendiri bisa berakibat fatal banget bagi penderitanya. Tanpa adanya penanganan yang tepat, depresi bisa mengganggu jalannya kehidupan sehari-hari dari penderitanya. Dan gak cuman berhenti di situ aja ya. Hal yang paling ditakutkan adalah penderitanya bisa aja melakukan hal-hal di luar kendali, seperti emosi yang selalu meledak-ledak, dan lebih parahnya melakukan bunuh diri. Nah, kalau udah masuk ke tahap bunuh diri yang kayak begini, perlu diperhatikan banget kan. Namun sayangnya nih, masih banyak orang awam di luaran sana yang menganggap depresi sebagai bentuk dari stres biasa, sehingga terkadang hal ini jadi terlambat untuk ditangani. Akibatnya, sewaktu ditangani, ternyata tingkat depresinya udah ada di tahap yang amat sangat parah. Lalu apa sih bedanya stres dan depresi? Nah, di Muda Mudi episode kali ini aku akan membahas seputaran apa itu stres, apa itu depresi, serta perbedaan dari keduanya, dan juga gimana penanganannya. Sahabat Mudi penasaran? Makanya tetap aja stay tune di sini di Muda Mudi Channel, inspiring your romance and life. Oke sahabat Mudi, tanpa menunggu waktu yang berlama-lama, kita segera mulai aja masuk pada segmen yang pertama. Kita cari tahu sama-sama dan kita bahas dan kupas tuntas ya soal masalah stres dan depresi kali ini. Kita melangkah ke segmen yang pertama. Apa itu stres? Di dalam dunia psikologi ada banyak macam-macam istilah psikologis populer yang sering dikaitkan sebagai stres. Gambaran secara umumnya, kata stres mengacu pada suatu kondisi di mana seseorang mengalami tuntutan emosional yang berlebihan dalam sebuah periode yang membuat mereka sulit untuk berfungsi secara efektif di semua bidang kehidupan mereka. Kondisi ini bisa menyebabkan munculnya banyak gejala seperti depresi, kelelahan kronis, gampang marah, kecemasan, impotensi,
dan kualitas kerja yang amat sangat buruk. Dari hal ini kita bisa definisikan bahwa stres merupakan sebagian gangguan fisik dan psikologis. Stres juga bisa didefinisikan sebagai kondisi yang disebabkan oleh interaksi antara individu dan lingkungannya. Interaksi ini menyebabkan adanya persepsi kesenjangan antara kebutuhan yang muncul pada situasi yang berasal dari sistem biologis, kesejahteraan sosial, dan psikologis seseorang. Jadi nih, bisa dibilang stres merupakan tekanan internal, eksternal, dan kondisi menyusahkan lainnya dalam hidup. Finally, sebuah definisi yang bisa aku simpulkan soal stres. Stres itu merupakan suatu kondisi atau keadaan di mana kamu merasa kalau tuntutan yang ada pada dirimu itu berlebihan, sehingga membuat kamu sulit untuk berfungsi secara maksimal. Kita udah tahu nih apa itu stres. Nah, sekarang apa sih depresi itu? Depresi itu apa? Yuk kita bahas dan kupas sama-sama. Dilansir dari sebuah sumber yang amat sangat terpercaya, yaitu Kamus tentang Psikologi, dijelaskan kalau di dalam dunia psikiatri, konsep depresi diartikan sebagai sebuah sindrom klinik yang ditandai dengan menurunnya perasaan, kesukaran berpikir, dan keterlambatan aktivitas psikomotor. Depresi ini juga bisa berarti penurunan perasaan atau kesedihan, sehingga hanya merupakan sebuah gejala. Depresi juga bisa terjadi pada rata-rata orang sebagai respon emosional yang normal terhadap rasa kehilangan, gangguan dalam hubungan interpersonal yang amat sangat dekat, posisi atau gengsi, keuangan, dan banyak macam-macam yang lainnya. Menurut seorang psikolog klinis dari Personal Growth, depresi merupakan masalah kesehatan mental serius yang bisa menyebabkan perasaan sedih selama berminggu-minggu atau bahkan bertahun-tahun. Depresi seringkali disebabkan oleh emosi yang udah lama terpendam dan akhirnya berkobar pada saat yang bersamaan. Karenanya, para penderita depresi juga digambarkan seringkali merasa sedih dan kalah, mudah lelah, kehilangan semangat ataupun motivasi, atau bahkan bisa memiliki keinginan untuk bunuh diri. Oke sahabat Mudi, kita lanjutkan, kita masuk ke segmen yang kedua. Kita mengenal stres, depresi, dan penyebab-penyebabnya. Mau tahu kayak gimana? Makanya tetap stay tune di sini di Muda Mudi Channel. Salah satu penyebab munculnya stres yang pertama adalah perasaan cemas. Sahabat Mudi, seringkali kita merasakan cemas yang berlebihan akan suatu hasil yang akan kita capai. Padahal sebenarnya kecemasan dan ketakutan tersebut belum tentu terjadi. Apalagi ketika kamu ternyata seorang yang memiliki tingkat kecemasan yang amat sangat tinggi ya. Sifat yang mudah sekali cemas. Mungkin kamu bakal sering merasa perasaan ini menjadi penyebab utama stres kamu. Misalnya ketika kamu akan presentasi, kalau ada pertanyaan yang susah, aku bakal jawab apa ya? Aduh, kalau aku gak bisa jawab, pasti bakal dianggap gak mampu sama dosen dan teman-teman. Jadi muncul semacam perasaan cemas dan takut yang berlebihan. Selain adanya perasaan cemas, penyebab munculnya stres
Yang kedua, yaitu aktivitas yang gak seimbang. Misalnya ketika kamu sedang banyak kerjaan dengan deadline yang sangat berdekatan, akibatnya kamu dituntut untuk multitasking. Padahal pikiran dan fisik kamu butuh istirahat. Akhirnya performa kamu juga gak bisa maksimal. Hasil-hasil kerjaan banyak yang gak sesuai dengan keinginan kamu. Akhirnya kamu mulai uring-uringan. Dan belum lagi kalau ada masalah yang datang tanpa kamu inginkan. Alhasil kamu gak punya waktu lagi buat istirahat. Pikiran kamu makin gak tenang. Oke, kita melangkah ke penyebab yang ketiga, tekanan dari diri kamu sendiri. Sahabat Mudi, seringkali stres juga diakibatkan dari kamu sendiri loh. Mungkin ini biasa dirasakan kalau kamu adalah seorang yang perfeksionis. Kamu mau semua yang kamu kerjakan harus menghasilkan sesuatu yang perfect dan sempurna. Namun akhirnya kamu jadi gak gampang puas. Hal ini juga memicu timbulnya tekanan ke pikiran kamu sendiri dan bisa berujung stres dah. Kita lanjut ke penyebab yang selanjutnya, kondisi ketidakpastian. Sebagian dari kamu mungkin mulai merasa cemas dan khawatir tentang akibat kondisi ini. Gak adanya kepastian dari kondisi ini juga bisa memunculkan pikiran negatif di kepala kamu. Contohnya sebuah kondisi ketidakpastian, misalnya ya, ketika kamu adalah seorang mahasiswa, mungkin kamu mulai cemas tentang penelitian, nasib masa depan, tantangan ke dunia pekerjaan, dan alhasil kamu mulai mengalami stres akibat perasaan-perasaan tersebut. Itu beberapa kemungkinan penyebab munculnya stres yang kamu rasakan. Stres dapat memberikan dampak negatif bagi diri kamu sendiri. Dan secara garis besarnya, dampak negatif tersebut dapat mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis kamu. Maka dari itu, kamu harus segera mencari cara untuk menghilangkan atau mengatasi stres tersebut. Karena stres sendiri merujuk pada persepsi psikologis tentang tekanan saat menghadapi masalah. Misalnya nih, respon tubuh terhadap masalah tersebut. Selain itu, stres juga melibatkan banyak sistem dari metabolisme otot hingga memori kamu. Persepsi ini nantinya memicu sistem respon otomatis yang dikenal dengan respon melawan atau lari yang diaktifkan oleh sinyal hormonal. Stres biasanya bisa muncul karena adanya peristiwa yang memicu, baik itu internal dan eksternal. Misalnya tiba-tiba dimarahi, terus terancam kehilangan pekerjaan yang menumpuk, jadi bingung membagi waktu, bingung mikirin utang, dan banyak hal-hal yang lainnya yang bisa jadi pemicu stres. Peristiwa-peristiwa ini kemudian memicu aliran hormon termasuk adrenalin dan kortisol yang melonjak ke seluruh tubuh kamu. Hormon ini berfungsi meningkatkan detak jantung dan sirkulasi darah untuk mendukung tindakan cepat, mobilisasi lemak dan gula untuk energi, memusatkan perhatian untuk melacak bahaya, mempersiapkan otot untuk bergerak, dan banyak lagi deh fungsinya hormon ini. Lalu memunculkan respon untuk menyelesaikan masalah. Tanda-tanda kalau kamu sedang mengalami stres, biasanya kamu insomnia, sakit perut, otot tegang, jantung berdegup kencang, susah untuk berkonsentrasi, kelelahan, dan banyak tanda-tanda yang lain. Kalau kamu sudah mengalami tanda-tanda yang semacam ini, kamu bisa menerapkan manajemen stres untuk meredakannya. Nah, gimana?
kunci dari manajemen stres dan depresi akan kita bahas di segmen yang selanjutnya. Makanya tetap stay tune di sini di Muda Mudi Channel, inspiring your romance and life. Oke, sahabat Mudi, kita masuk ke segmen yang terakhir, yaitu kunci manajemen stres dan depresi. Dilansir dari Psikologi Today, seorang psikolog memberikan 5 kunci cara untuk memanage stres di setiap tempatnya. Mau tahu kayak gimana cara memanage stres? Yuk kita simak, kita bahas dan kita kupas sama-sama. Cara memanage stres yang pertama, cari tahu cara mengurangi stres di tempat kerja. Kalau stresmu karena pekerjaan, coba deh pikirkan untuk ganti pekerjaan sesuai passionmu. Negosiasi untuk ganti kelompok kerja atasan jika ini memberatkan kamu. Atau pertimbangkan untuk mengambil sebuah cuti panjang, liburan di akhir pekan. Membagi pekerjaan dengan rekan kamu untuk mengurangi beban kerja bisa juga jadi pilihan. Explore pilihan apa yang menurutmu nyaman. Oke sahabat Mudi, kita lanjutkan manage stres di tempat yang kedua, yaitu cara mengurangi stres di rumah. Berada di rumah juga gak jarang malah bikin kamu stres loh sahabat Mudi. Ini biasanya banyak terjadi di masa pandemi seperti saat ini. Saat work from home, kamu dituntut untuk tetap bekerja untuk kantor dan mengerjakan pekerjaan rumah. Untuk sebagian orang yang gak bisa ngatur waktu, jam istirahat malah bisa jadi korban, sehingga gak jarang membuat stres. Nah, coba deh cari cara untuk mengatasi stres di rumah. Apakah itu dengan nonton film, berjalan-jalan keliling-keliling kompleks, olahraga, memasak makanan kesukaan, dan banyak ya sepertinya cara-cara yang lain yang bisa kamu terapkan. Kamu juga bisa mengkomunikasikan dengan anggota keluargamu kalau ada pekerjaan kantor yang harus kamu selesaikan, sehingga kamu meminta yang lain untuk melakukan pekerjaan rumah. Oke sahabat Mudi, kita lanjutkan ke cara memanage stres yang ketiga, yaitu cara mengurangi stres mental. Kalau kamu sudah mencoba untuk mencari tahu apa yang membuat kamu stres, tapi kamu gak menemukan sebuah jawaban, coba deh buat melihat secara jujur keyakinan, nilai, dan perspektif kamu tentang kehidupan. Cobalah kamu lebih kooperatif, penyayang, perhatian sama orang lain, ramah, baik hati dan positif. Stres kita akan berkurang saat kita relatif terbuka dan fleksibel daripada tegang terus ya. Dan stres kita pasti berkurang saat kita bahagia atau bersenang-senang kan. Mungkin dengan kita refresh, kita senang, kita happy, itu akan bisa mengurangi stres yang ada pada mental kita ya. Oke, kita lanjutkan lagi pada manajemen stres yang selanjutnya. Lakukan sebuah pendekatan sehat untuk mengurangi stres. Biasanya orang-orang cenderung lebih mudah melewati masa stres jika fisiknya sehat. Bukankah begitu? Kamu bisa coba lakukan contoh-contoh yang aku saranin sebagai berikut ya. Yang pertama, makan makanan bergizi untuk melakukan diet Mediterania yang dikenal dengan diet sehat. Seperti banyak mengkonsumsi buah dan sayuran segar, minyak zaitun, biji-bijian, kacang-kacangan, polong-polongan, dan ikan.
Kamu juga boleh menambahkan porsi kecil ayam, telur, keju, dan yogurt. Serta hindari makan banyak daging merah. Diet ini menganjurkan kita menghindari kelebihan gula, soda, makan olahan, biji-bijian olahan, daging olahan, dan lemak trans. Selanjutnya, olahraga. Olahraga ini baik untuk meningkatkan hormon serotonin yang membuat kita merasa bahagia, sehingga dapat membantu untuk menghilangkan stres. Lakukanlah olahraga ringan terlebih dahulu, seperti berjalan kaki misalnya. Tidur yang cukup yang bisa menjadi tips selanjutnya untuk menjaga fisik kamu agar tetap sehat. Kita dianjurkan untuk tidur 7-8 jam setiap malamnya. Tetapi akan bergantung menurut usia, jenis kelamin, intensitas aktivitas fisik, dan juga tergantung kebiasaan. Sahabat mudi, dengarkanlah tubuh kamu. Jika kamu sudah mulai merasa lelah, istirahatlah, tidurlah. Selanjutnya, beristirahatlah dari teknologi. Salah satu pemicu stres paling umum adalah melihat dunia digital. Pancaran layar HP atau laptop juga menimbulkan ketegangan mata dan sakit pada kepala kamu. Nih, tips yang terakhir yaitu bersosialisasi. Terkadang kita terlalu banyak berselancar di dunia maya hingga lupa kalau kita hidup di dunia nyata. Jangan lupa untuk bertemu dengan temanmu di dunia nyata. Selain itu, bersosialisasilah, karena sosialisasi juga efektif supaya kamu bisa menceritakan keluh kesahmu dan meminta saran mereka ketika kamu sedang dalam masalah. Oke sahabat budi, kita masuk di kunci manajemen stres yang terakhir, yang kelima. Pelajari teknik relaksasi untuk mengurangi stres. Beberapa teknik yang bisa kamu lakukan seperti menarik napas dalam-dalam, menyalakan musik yang menenangkan hati, menenangkan ketika kamu bekerja dan bersantai. Kalau aku rekomendasikan untuk mendengarkan musik klasik seperti musik dari Mozart, Chopin, dan Beethoven mungkin. Selanjutnya dengan latihan meditasi. Kamu bisa memulainya dengan menutup mata, lalu menarik napas dalam-dalam. Hitung napas saat mengembuskan napas secara perlahan untuk membantu menenangkan pikiran yang gelisah. Teknik lain yang bisa kamu lakukan mungkin dengan mandi air panas atau berendam di bak mandi air panas. Karena air panas bisa memberikan sensasi menenangkan dan melemaskan otot-otot kamu. Teknik yang terakhir, lakukan hal kreatif yang kamu sukai, seperti membuat sketsa, menyanyi, menari, berkebun, atau hobi-hobi lain yang mungkin kamu sukai. Sahabat mudi, lalu apa sih bedanya antara stres dan depresi? Stres umumnya tidak memerlukan bantuan psikiater dan bisa dikelola melalui aktivitas santai seperti liburan, meditasi, atau yoga. Sementara depresi harus ditangani oleh psikiater karena diperlukan obat-obatan tertentu untuk mengobatinya. Umumnya dokter akan meresepkan obat-obatan seperti antidepresan. Perlu sahabatmu diketahui dari pembahasan kita di atas tadi, dapat kita simpulkan kalau stres dan depresi bukanlah gangguan mental yang bisa hilang begitu aja. Jadi jangan remehkan kondisi ini ya. Segera temui dokter atau ahli kesehatan mental lainnya kalau kamu atau orang yang kamu sayang mengalami depresi dan stres yang terus-menerus. Apalagi jika disertai pikiran untuk bunuh diri. Dengan cara ini, kamu bisa mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang tepat berdasarkan stres dan depresi yang kamu alami.
Jangan biarkan stres dan depresi mempengaruhi hidup kamu selamanya. Oke sahabat Mudi, akhirnya selesai juga pembahasan kita tentang stres dan depresi pada episode kali ini. Semoga kontenku kali ini bisa membantu kalian dalam proses untuk lebih menuju hidup yang lebih baik. Selamat menjalani aktivitas, stay healthy and stay safe. Jangan lupa untuk subscribe dan like, juga tekan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video-video terbaru dari Muda Mudi Channel. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.